Bincang Kopi. Dari kopi, jadi cerita. Dipersembahkan oleh Pilo Coffee. Halo Mas Dian. Halo Mas Rifki, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat Mas. Sehat ya? Sehat Alhamdulillah. Mas Dian gimana Mas? Sehat. Untuk awalan boleh perkenalkan diri dulu Mas Rifki dan asal dari mana? Oh iya, saya Rifki Ramadan. Saya pemilik Rumah Sangrai Semenjana Kopi di Samarinda, Kalimantan Timur. Sekarang saya menjalankan Semenjana sebenarnya yang orang-orang banyak nggak tahu kan, sekarang Semenjana dijalankan 2 orang Mas. Saya dengan adik dari 2018 Oktober. Karena saya kan sekarang nggak stay di Samarinda lagi, tapi saya kan ngikutin kerjaan kantor ke Sulawesi Utara sekarang. Jadi operasional, sekarang saya di Manado. Operasional Semenjana dikerjakan oleh adik sejak 2018 gitu. Dan sejak 2018 Mas Rifki juga ada di Manado. Iya, saya stay-nya di Manado. Jadi, tapi sebenarnya kalau untuk pemasaran sama green bean buyer-nya saya masih. Tapi untuk operasional produksi sampai sampai delivery segala macam itu adik di Samarinda. Di Manado buka kedai kopi atau roaster juga? Oh enggak. Saya ini aja kerja swasta aja. Waktunya terbatas soalnya tetap jalan, tapi iya betul. Ya paling saya kayak di Sulawesi Utara saya lebih gampang akses ke kopi-kopi Sulawesi ya. Jadi kayak kemarin sempat main ke kebun di Minahasa Koya. Terus punya rencana sih pengen ekspor kopi-kopi Sulawesi Selatan karena kan lebih dekat kan kalau dari sini. Berarti posisinya unik nih, bisa cerita 2 hal sekaligus tentang Semenjana di Samarinda dan di kondisi di Manado bagaimana. Untuk awal boleh cerita bagaimana kondisi Semenjana di Samarinda, keadaan bisnisnya? Kalau bisnis mungkin kayak coffee shop lainnya, jadi memang penjualan jauh turun untuk roasted bean-nya. Jadi yang paling utama itu sebenarnya pembelian oleh coffee shop karena memang banyak yang tutup. Espresso base kami itu sangat jauh turun penjualannya sejak pertengahan Maret itu sampai sekarang. Kalau Robusta masih ada lah ya, beberapa masih jalan lah. Tapi yang lucu uniknya itu memang home brewer-nya yang meningkat. Dulu 80%, 70-80%. Iya, 70-80% kontribusi pembelian roasted bean kami itu customer-nya adalah coffee shop. Sekarang terbalik. Mungkin coffee shop-nya tinggal 20 atau 10%, tapi iya home brewer-nya justru lebih meningkat tajam. Jadi yang kami dulu nggak pernah banyak pembeli baru lah dari kota-kota masih di Kalimantan Timur, bahkan kemarin beberapa pembeli dari Tangerang sama mana ya kemarin ya, pokoknya masih di Jabodetabek, Bekasi kalau nggak salah. Itu ada beberapa yang malah beli beat ke kami. Jadi emang ini yang lucu, selama pandemik ini memang pola customer-nya, pola pembeliannya memang lebih cenderung home brewer. Mungkin juga coffee shop roastery lain juga merasakan hal yang sama kali ya. Jadi memang butuh ini sih Mas, butuh kayak promo-promo yang kami kan jarang melakukan promo. Memang di pandemi ini kami memang bikin ya, tapi nggak semasif teman-teman di Jakarta kali ya. Jadi kami cuma sekedar beli pembelian 2 pack Arabica kami diskon 10% gitu-gitu aja sih. Tapi cukup ini sih, cukup menjaring peminum kopi baru, customer baru. Dan akhirnya turunnya berapa persen sih, Mas Rifki? Kalau turunnya mungkin sekitar 50-60% ada kayaknya. 50% lah Mas, 50%. 50% ya? Besar itu? Hampir 50%. Besar. Kan, terutama itu tadi yang espresso base-nya kan yang espresso base-nya, karena kedai kopi biasanya yang nyerap ya. Betul, karena kedai kopinya banyak yang tutup kan di Samarinda. Gitu. Setahu aku itu dulu Semenjana bisa ngopi di rumah ya? Iya, sekarang udah nggak bisa sama sekali karena dari pihak RT, dari pemerintah kota juga sudah ini ya, nggak PSBB juga sih, cuma inisiatif inisiatif kami dan warga pihak gitu RT ya? juga sudah mewanti-wanti stop dulu keramaian gitu ya, ngopi di rumahnya. Jadi menghindari penyebaran COVID-19 ini. Jadi Mas, kalau dulu sebelum ada pandemi
Itu tetap pendapatannya lebih besar di roastery ya dibanding ngopi di tempat sana. Iya, sebenarnya sejak kami dirikan roastery 2016 memang kami sudah bergeser sih ininya, bisnis utamanya bukan lagi seduh kopi tapi lebih ke penjualan kopi sangrai. Bahkan waktu saya pindah saya memutuskan untuk saya kayaknya masih pengen pindah ke Manado ngikutin ngejar karir juga gitu Mas ya. Saya juga bilang ke Ade kalau fokus kita bukan bukan nyeduh kopi di rumah tapi lebih ke penjualan kopi sangrainya. Jadi memang saya nggak terlalu, karena memang susah semenjana itu kan terlalu identik sama persona saya gitu ya. Karena saya termasuk orang-orang awal yang di Samarinda khususnya yang ya pegiat lah ya, atau pegiat kopi di Samarinda di awal-awal. Jadi memang ketika kehilangan figur saya dan istri waktu itu, memang saya sudah memprediksi akan susah adik saya, bebannya akan sangat berat untuk dia menggantikan saya di sana, terutama untuk nyeduh kopi di rumahnya. Makanya saya fokus ke dia untuk roastery. Roastery-nya aja saya ajari dia. Jadi kami sempat 3 bulan, terus saya juga sempat belikan pokoknya banyakin literatur kopi, banyak dia sudah cukup mahir. Sekarang justru kayaknya dia jauh lebih jago nyangrai ketimbang saya, karena saya kan setiap bulan dikirimin kopi-kopi hasil sangraiannya dia kan. Saya cobain semua sebagai quality control. Wah, jauh lebih mantep roastery kan adik sekarang. Karena Mas Rifki 2 tahun gak megang alat lagi berarti. Jadi 2 tahun udah gak megang. Setahun sekali doang kan pulang ke Samarinda. Jadi dia jauh lebih ini sekarang, bahkan dia jauh pengenal mesinnya, dalam-dalaman jeroan-jeroannya dia jauh lebih paham ketimbang saya sekarang. Adik gitu di sih. Sana sendiri atau dibantu oleh pekerja? Kemarin sempat, cuma setelah pandemi kayaknya kita nggak bisa lagi kan mempekerjakan orang, jadi sekarang dia sendirian. Selain itu juga emang kedainya warung kopinya juga tutup ya, jadi bisa fokus di roasting sambil ngirim ya. Betul. Jadi sekarang fokusnya nge-roasting aja, ngirim gitu doang Mas. Kalau sebelum pandemi Mas Rifki, kalau Mas Rifki berkenan, itu dulu berapa daya serapnya atau penjualannya berapa, terus setelah pandemik ini akhirnya jadi berapa sekarang? Karena kan nih mau panen ya, banyak kan kami juga mewawancarai orang di hulu, baik itu koperasi atau pengolah atau petani. Mereka mengeluhkan penjualan juga gitu, karena daya serapnya turun. Roaster secara umum tetap buka, cuman kan kedai kopinya tutup. Jadi mau memasok ke kedai kopi pun jadi terkendala gitu. Akhirnya dampaknya daya serap ke hulunya, misalkan katakanlah sekali belanja 1 kintal sampai 1 ton, akhirnya jadi turun katakanlah setengah gitu. Dulu kalau mungkin saya ini aja kali ya, share-nya ke di ini aja ya, serap belanja kopi kami aja kali ya. Dulu kami tuh sebelum pandemi itu bisa beli bin, ini semua masih mau Robusta Arabica itu kami bisa sampai 400 kilo sebulan, 300 sampai 400 kilo. Sekarang ini saya baru belanja ini di bulan April itu baru 220. Dan itu kebanyakan Arabica sekarang. Dulu saya bisa kencangnya di Robusta tuh saya bisa 200 kilo sendiri sebulan. Sekarang itu cuma Robusta baru berapa saya belanja di April kemarin tuh 70 kilo. Robusta 70 kilo. Arabicanya sekarang yang agak banyak saya ambil, jadi hampir 130 apa 140 kilo saya selama April nih Mas ya. Itu ngambil Arabicanya segitu. Jadi memang mungkin ya hampir 50% ya turun ininya belanjanya. Sebenarnya banyak sih. Sebenarnya ini ya peluang juga Mas ya. Ya kan teman-teman juga maksudnya teman-teman di ini kan di hulu nih pada rame nih kontak saya, Mas Rifki gimana kabar? Oh gitu. Mas bisa bantu ini iya. Kata saya bilang sih kalau saat ini stok saya juga masih lumayan, tapi memang ada beberapa yang kayak ada beberapa prosesor yang selama ini saya agak sulit dapatnya karena mungkin saya pembeli yang bukan pembeli besar kali ya, karena saya dari 2016 ngincer bin ini nih nggak pernah dapat stok, nggak pernah kebagian. Alasannya ya mungkin stoknya sudah, sekarang saya dikejar ya, tahun ini saya baru dapat bin dia. Tahun ini saya dapat binnya, jadi ya gitu-gitu. Jadi boleh cerita bin apa itu? Ada di Solok. Oh oke. Solok Rajo. Saya dari 2016 tuh sama Bang Wiwin sama Bang Tengku tuh udah deal-dealan, tapi Bang sorry Bang kayaknya bin kita nggak dapat nih, sama juga kendala ini sih yang kemarin sempat kendala pengiriman. Ya. Jadi
mereka kesulitan cari ekspedisi yang murah untuk ke Samarinda gitu, yang ekonomis. Nah mungkin di bulan, saya sih nggak tahu kondisinya di sana, cuma saya yakin pasti berdampak juga lah ya. Ya. Kemarin wawancara Mas Teguh juga. Ya berdampak jelas itu. Ya jelas. Jadi, nah tahun ini saya dapat. Tapi memang saya komunikasinya lebih dengan Bang Wiwin kemarin. Akhirnya saya dapat. Ya belum banyak sih, saya masih nyoba-nyoba. Tapi semua kopi ininya natural dan honey-nya saya beli semua. Biasanya kesulitan, tapi sekarang akhirnya jadi lebih mudah gitu ya. Ada satu sisi begitu ya. Ya betul. Jadi ada keuntungan buat saya di situ tuh untuk kasusnya kopi Solok ya. Ya. Saya baru kali dapatnya. Nah, ya itu juga kan kayak misalnya teman-teman kan sekarang memang banyak minta minta tolong lah ibaratnya, Mas kalau ini bisa tolong dibantu penjualan serapan. Kalau saya rasa saya lagi punya modal dan memang saya tertarik dengan kopinya, saya akan beli sih, maksudnya nggak perlu banyak nawar segala macam ya. Jadi ya hitung-hitung kita bantu teman-teman di hulu. Kalau ini kan Mas Rifki minum kopi, nah kan sekarang tinggal di Manado, terus di tengah pandemi ini supply atau asupan ngopi Mas Rifki selain dari Semenjana adakah? Enggak sih, saya masih paling kalau saya ngopi itu kalau di lokal sini, saya dulu sebelum pandemi saya sering ngopi di salah satu, ada beberapa sih 2 atau 3 kedai yang saya sering rutin kunjungi, tapi yang paling sering itu yang dekat rumah itu namanya Mofi Coffee Store. Mereka tuh dapat supply beansnya dari Bandung, kebanyakan dari Bandung, dari kayak siapa mas namanya Probir Coffee sama siapa lagi saya lupa, cuma yang agak yang rutin tuh itu Coffee Dazzler kalau nggak salah. Coffee Dazzler. Nah akhirnya dengan pandemi gini Mas Rifki juga akhirnya ngopi di luar jadi ini ya sama sekali nggak pernah lagi sekarang. Jadi memang berkat ini ya, tapi memang setiap bulan saya dapat kiriman kan dari adik, jadi ya aman sih stok kopi. Tetap lancar ya, karena ada Semenjana itu sendiri. Lancar, iya betul. Tapi di sana kondisi kedai di Manado banyak tutup ya? Banyak. Di sini kalau saya perhatikan jauh lebih patuh sih kalau saya lihat dari postingan Instagram teman-teman coffee shop di Manado ya. Kayaknya di Manado jauh lebih ini sih, lebih banyak yang tutup ketimbang di Samarinda. Samarinda kayaknya masih cukup bergeliat. Oh gitu. Walaupun memang mereka tetap take away sih, kebanyakan mereka mau fokusan ke take away. Untuk yang minum di tempat mereka agak kurangi. Makanya di Samarinda ininya masih jalan kayak kopi susu itu tuh, kalau saya perhatikan dari postingan-postingan teman-teman tuh masih cukup, ya kayaknya masih cukup oke sih, masih cukup dicari lah ya. Tapi mungkin agak turun lagi nih sejak puasa nih. Ya benar. Belum nanti kalaupun nggak puasa kan logistik botol juga kan lumayan pengaruh tuh. Karena di Jawa aja logistik botol tuh lagi rebutan istilahnya gitu kan. Karena mungkin gitu, produsen botol juga nggak nyangka kan ada ledakan botol seperti ini kan. Betul. Iya betul. Iya sih sekarang lagi booming kopi ini ya, kopi take away yang kayak 1 literan kopi susu gitu. Itu sekarang baru di dunia kopi, botol 1 liter itu. Saking langkanya. Iya, benar-benar. Berharga sekali. Langkanya. Iya. Jadi komoditi utama sekarang. Iya. Cari-cari. Botol nih. Saya juga mendapatkan pesan WhatsApp juga nanya soal botol gitu kan. Atau ngajak patungan karena kalau ke pabrik harus besar sekali jumlahnya. Ya kurang lebih gitu lah. Nah cuma emang enaknya di Jawa, teman-teman di Jawa tuh di situ mas ya, akses kalian ke ke pabrik itu lebih mudah. Memang. Kalau kami di Kalimantan, di Sulawesi, aduh suffer banget yang gitu-gitu tuh. Sejauh ini belum ada insentif dari pemerintah daerah di sana terhadap usaha-usaha kecil kelas menengah. Kemarin itu di komunitas kopi Samarinda, namanya Bubuhan Kopi Samarinda, itu kayak saya sih belum dapat update yang lebih rinci, tapi mereka dapat kayak semacam ya insentif gitu, tapi memang harus didata dulu coffee shopnya. Mungkin di minggu-minggu ini atau mungkin di akhir pekan besok kali, atau beberapa hari ke depan akan muncul prasyaratnya untuk mendapatkan insentif itu. Sudah ada sih mas, jadi memang teman-teman komunitas itu udah mulai bersinergi lah ya dengan pemerintah lokal untuk memberi bantuan kepada coffee shop yang terdampak COVID-19 ini. Cuma bentuknya seperti apa saya belum tahu. Belum tahu bentuknya ya? Belum tahu. Termasuk kalau di Jawa gimana mas? Jawa. Kalau di Jakarta gitu.
awal kalau Jakarta kan warga sudah sudah mulai ada ya pemberian insentif kan, lalu ada kemudian kalau usahanya mulai dibebasin pajak baru rilis. Tapi yang udah jalan lebih lama itu bantuan kayak sembako gitu, setiap kepala rumah keluarga. Iya. Oh, yang sering dibeli tadi. Tapi kalau untuk yang spesifik ke ininya, ke coffee shopnya gitu? Bukan belum. Maksudnya lebih ke bisnis secara umum aja, UKM, bebas pajak. Oke. Iya. Sebenarnya yang paling dia butuhkan kan sebenarnya insentif ke ini juga sih, pekerja sebenarnya, yang kan banyak pekerja yang dirumahkan juga kan. Nah, kalau kan secara peraturan harusnya yang dirumahkan diberi insentif juga dari perusahaannya. Cuman tadi kalau perusahaan yang kecil, usaha kecil gini kan, maksudnya ada banyak sekali yang kecil gitu ya, pendapatannya turun, ingin memberi insentif juga pendapatannya tidak ada gitu. Jadi kadang serba salah, mau taat sama peraturan tapi nggak ada pendapatan. Tapi kalau nggak ada insentif, jadi punya perasaan yang bagaimana gitu ya. Kita harus ngomong ke pekerja yang tidak punya kesalahan gitu terhadap kinerjanya, tapi harus berhenti sementara gitu dirumahkan. Tapi kita nggak bisa ngasih uang gitu. Kalau bisa ngasih kan beda masalahnya gitu. Biasanya sih kalau usahanya masih katakanlah ada pendapatan lah ya, katakanlah nggak harus besar, katakanlah 50% gitu masih jalan. Biasanya sih jarang ada yang dirumahkan. Kalaupun dirumahkan tetap dapat gaji gitu biasanya. Betul. Nah, itu sih sebenarnya yang insentif ke pekerja sebenarnya. Karena tadi ya kalau pekerjanya sudah menikah misalkan kan, itu roda ekonomi rumah tangganya kan jadi berantakan. Kalau dia punya anak jadi tambah masalah lagi gitu ya. Betul. Beda kalau ada kegiatan ada insentif kan sedikit mungkin meringankan. Minimal problemnya akan kan kalau kayak gini dua gitu ya Mas Rifki, problem mental, maksudnya stres, terus yang sama problem perut gitu. Minimal perutnya terpenuhi kan. Betul. Masih lebih lega lah gitu. Lebih lega, benar. Iya sih. Kayaknya yang cukup terdampaknya juga ini ya, memang F&B yang paling terdampak sih Mas ya. Ya nggak sih, sama pariwisata kali ya. Iya, secara umum sih semua lah ya, secara umum. Kecuali mungkin produk-produk non medis, produk medis gitu ya. Betul. Secara umum iya sih memang nggak hanya ya kurang tahu lah ya kalau bicara sedih-sedihan mana gitu. Tapi yang jelas kalau karena kita di dunia F&B gitu, karena jadi kita kan ngelihatnya juga di dunia sekitar aja gitu ya F&B gitu. Ya memang terpukul banget gitu. Misalkan dari salah satu pemasok yang biasanya bisa bayar memang skema pembayarannya katakanlah 2 minggu sampai 1 bulan, sekarang wajib di depan. Tidak bisa mundur lagi karena mereka juga kalau ngasih ke resto memasok itu kan katakanlah sebulan, itu kalau lancar kadang kan suka telat. Di kondisi normal aja telat, apalagi pandemi gitu kan. Kalau ada 1000 restoran mereka pasok, pembayarannya nggak tunai, wah kebayang sih. Betul. Nah ini aja sih, saya kan sebenarnya kerja di bisnis kesehatan sebenarnya Mas. Perusahaan saya itu kan bisnis kesehatan, jadi penyedia alat-alat kesehatan. Jadi memang ini ya bisa dibilang pandemi ini kayak semacam berkah juga buat kami, karena kami kan nggak nyangka juga, tahu-tahu waduh ini ternyata barang kami banyak dibutuhkan di saat itu. Memang ya mungkin saya yang bekerja di sektor swasta dan bergerak di alat kesehatan nggak banyak ya Mas ya, maksudnya di ini kami hanya sebagian kecil yang masih bisa bertahan. Mungkin bisnis saya itu suffer juga, tapi alhamdulillahnya dari sisi pekerjaan utama saya itu masih sangat memenuhi gitu loh. Jadi ya itu maksudnya saya kadang nggak bisa kebayang sama teman. Saya sempat curhat sih sama ngobrol diskusi sama teman-teman semenjana yang customer loyalnya ya, kami kan punya grup gitu. Gila ini pandemi ini saya nggak bisa ngebayangin aja sama teman-teman yang benar-benar penghasilan utamanya dari kopi. Mereka berjualan itu, waduh saya nggak bisa ngebayangin aja sih betapa mereka mikir keras banget untuk bisa bertahan gitu kan. Maka semenjana ya itu tadi untungnya memang bisnisnya lebih ke roastery, sehingga memang kami secara organik, secara natural itu pasarnya langsung bergeser gitu Mas. Di pertengahan Maret langsung bergeser, benar-benar stop, hampir 100% nggak ada lagi pembelian dari coffee shop, tapi home brewernya itu berbondong-bondong
tanpa kami sangka-sangka juga, wih gila banyak banget nih customer baru yang ambil kopi. Makanya ya kebetulan kan saya juga nggak banyak karyawan kan, cuma adik doang kan yang ini. Jadi kami sejauh ini sih bisa bertahan nih. Semoga aja kami bisa melalui ini dengan lancar-lancar saja. Dan buat teman-teman yang ini ya, doa kami bersama kalian lah. Ya paling maksudnya kami benar-benar ini aja, kalau teman-teman coffee shop di Samarinda yang butuh bantuan apapun lah ya bentuknya, ya kalau memang kalian butuh apa bisa kita saling sharing aja dengan Semenjana. Siapa tahu kami bisa bantu apapun itulah bentuknya. Kolaborasi gitu ya. Karena kolaborasi, jadi karena memang mungkin kami masih lebih beruntung daripada teman-teman lain yang saat ini sedang benar-benar berjuang untuk bisa bertahan. Tadi aku juga sebelum ke Mas Rifki menelpon narasumber di Batam. Salah satu yang mereka lakukan itu juga tuh kayak seperti guyupnya model jadi kedai A, kedai B, kedai C, kalau susunya masih stoknya kebanyakan, jadi ntar kalau ada kedai yang kosong mereka nggak beli ke supplier, beli ke kedai itu kan, takutnya susunya ntar expire gitu. Termasuk botol green bean, jadi tukar-tukaran begitu Mas Rifki. Itu idenya menarik sih, bagus gitu ya. Maksudnya artinya belinya pun uangnya ke kedai lagi, nggak ke pemasok, walaupun barangnya dari pemasok ya. Cuman maksudnya ketika teman sebelah masih ada atau teman yang lain masih ada stoknya yang diperkirakan akan expire, kalau nggak dibeli kan meringankan beban juga gitu ya Mas Rifki. Yang sama betul. Tadi kadang yang penting tuh bukan soal kerugian uang, tapi kan kayak lagi menderita gini ada yang tetap dukung, peduli, sayang, itu kan jadi suatu semangat ya. Nggak harus bangkit semangat ini, tapi semangat untuk bertahan gitu ya. Kan penting banget nih bertahan sebelum kita bangkit. Karena bangkit juga kan berat gitu ya, bertahan aja berat sekali, ini gimana mau bangkit gitu. Yang penting sekarang tuh emang empati sih sekarang. Kita bisa berempati sama teman-teman yang lain, terus akhirnya kita sudah saling bantu gitu Mas. Sekarang kalau nggak punya rasa itu tuh susah sih. Memang harus ya sebenarnya yang kayak dari teman-teman Batam tadi Mas ya, itu terjadi juga sih di Samarinda. Saya lihat ini di grup komunitas kopi di Samarinda, di Manado itu sama. Jadi guys, kalau ada yang butuh susu bisa beli ke saya karena stok saya lagi sedang banyak dan kedai saya tutup. Jadi si kedai ini ngejual stok susu dia. Itu terjadi juga di Manado sama di Samarinda juga kemarin saya ada lihat. Bagus sih, maksudnya mereka saling guyup ya Mas ya, saling berkolaborasi gitu, untuk saling bantu. Bener, memang itu sih yang kita butuhkan sekarang, sama-sama saling bantu biar bisa bertahan. Tapi kebayang nggak sih Mas, setelah pandemik ini kan sekarang lagi banyak saat ini mungkin tidak berakhir tapi mungkin berangsur-angsur turun, ada semacam kebiasaan baru yang kata orang tuh new normal. Jadi kondisi normal tapi baru, kayak misalnya nanti mungkin kita akan perlahan-lahan sudah mulai pulih tapi tidak 100%. Jadi kayak misalnya es kopi susu botolan yang untuk dijual untuk perumahan gitu, itu tetap akan jadi tren dikatakanlah setahun ke depan. Lalu pembelian take away itu masih menjadi jadi tumpuan coffee shop atau industri makanan lainnya gitu loh. Nah itu kan saya sih masih belum ada bayangan sih, tapi ada semacam kondisi yang kedepannya itu kita akan harus beradaptasi nih. Kita kan lama-lama muak juga masih begini terus di rumah aja nggak ngapain, kan kita bosannya. Ada semacam perasaan kita pengen berontak, kita mau keluar deh, jalan keluar bareng, lihat sebentar, mau ke supermarket. Kan itu yang saya lakukan juga sama keluarga. Jadi kita keluar tapi hanya beberapa jam dan sebisa mungkin tidak menyentuh barang, atau belinya harus tidak pakai uang tunai, bla bla bla. Jadi kita agak sedikit ada perasaan memberontak gitu loh. Nah itu juga yang akan kejadian di mungkin di kedepannya di industri kita gitu, di industri kopi. Jadi ada beberapa yang normal sekarang dan kedepannya itu mungkin tidak ngopi di coffee di kedainya, tapi tetap akan jalan tuh tren yang kayak gini gitu loh. Itu kan harus dari sekarang teman-teman kedai kopi itu harus dibuka ininya, pemikiran seperti itu. Yang kata orang itu new normal, jadi sesuatu yang normal tapi baru.
harus mulai bisa diadaptasi sih sama teman-teman kita di industri kopi. Ya benar Mas Rifki, ada kemungkinan kesana memang. Apalagi kalau panjang gitu ya, kalau setahun diem di rumah kan. Iya. Belum betul. traumanya, ketakutannya gitu kan. Betul, iya. Kalau di Pilo gimana Mas? Pilo tutup dari 17 Maret pokoknya. Jadi ininya apa? Maksudnya benar-benar tutup total. Kalau pembelian roasted bean? Kan Pilo ada 2 ya, maksudnya online sama toko biasa gitu, fisik gitu. Kalau fisiknya sih ya yang online-nya masih buka ya? Sudah hilang lah istilahnya. Kalau pendapatannya 50-50 gitu ya, 50 di offline, 50 di online, minimal 50 udah hilang saya. Minimal gitu ya. Iya. Karena tokonya tutup. Di toko fisiknya ya. Semua pemain lain kopi juga misalnya yang nggak hanya kedai kopi atau roaster tapi juga importir gitu ya. Itu juga drop gitu. Walaupun nanti ada celah baru misalkan tadi secara umum biasanya ke Horeca atau B2B bisnis sekarang jadinya B2C gitu ya, langsung ke pelanggan. Jadi ada beberapa yang dulu pelanggannya dari usaha sekarang dari orang rumah gitu. Ya tadi emang kadang tuh ada celah gitu ya. Seperti Mas Rifki tadi bilang biasanya ke kedai sekarang ke rumahan, home brewer gitu. Betul. Yang penting itu sih Mas Rifki sigap gitu. Karena kan emang berat ya, kita dituntut sigap juga, aduh gitu. Kalau nggak berbagi dulu gitu, kadang kan kita tahu nih banyak cara gitu. Tapi kadang kan pengen cerita nih gitu, kesedihan atau keresahan betul. Gitu atau stres. Kadang kan butuh itu ya pelepasan, bukan soal solusinya. Betul. Kadang solusinya ada, cuman aduh nih galau ini gimana gitu kan. Kalau udah berbagi cerita, keluh kesah, kayaknya akan lebih baik terus baru bisa kerja lagi gitu kan. Tadi sebenarnya kata Mas Rifki jadi empati itu kan. Maksudnya menerima, lagi sedih wajar kok gitu kan. Kadang kan ada orang kita lagi sedih disuruh positif terus gitu ya. Memang perlu positif, cuman masa nggak boleh sedih sih gitu, gitu kan. Kadang orang pengen dipahami seperti itu kan. Betul. Kayaknya sekarang kalau saya lihat tren-trennya ini memang ini sih bukan tren sih, maksudnya orang sedih itu sekarang itu harus bisa diterima gitu. Maksudnya kita nggak bisa lagi cuma sekedar kata-kata kamu harus bertahan, maksudnya ngasih positif terus ya, itu biarkanlah mereka bersedih, kasih ke waktu mereka bersedih. Setelahnya baru kita bantu mereka untuk bangkit gitu. Karena kayaknya naluri manusiawi banget lah untuk sedih kayak sekarang gitu. Resah gitu kan, gelisah gitu kan. Iya bener. Wah ini sih ya, semoga aja lah segera ini ya Mas ya. Semoga segera berakhir. Ya amin. Baik Mas Rifki, sebagai akhir mungkin Mas Rifki ada tambahan buat pendengar Bincang Kopi? Untuk kesimpulan kali atau penutup dari saya ya salam atau salam solidaritas atau iya siap atau berbagi ya, kalau dari saya untuk teman-teman seperkopian se-Indonesia, semoga badai ini segera berlalu, kita bisa bertahan dengan baik, kita bisa beradaptasi dengan baik, kita bisa meluaskan, melapangkan hati, menerima keadaan sambil berempati ke sesama dan saling tolong menolong Mas ya, bantu membantu agar kita bisa melewati ujian ini dengan baik lah. Semoga terus sukses buat teman-teman, sehat-sehat selalu, ditunggu di masa yang lebih sehat ke depannya. Amin. Baik Mas Rifki, terima kasih ya atas waktunya. Saya senang terima kasih Mas Dian ngobrol dengan Mas Rifki. Sama-sama, saya juga senang. Sudah lama kita nggak ngobrol. Baik Mas Rifki, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berharap curahan hati ini dapat menebarkan solidaritas dan memantik nyala semangat bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan Bincang Kopi. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya.